Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, senang sekali saya Azhar Akbar kembali menjumpai saudara di program Dialog Kabar Jambi untuk edisi Jumat 5 Juli 2024. Dan untuk bulan Juli kita sudah pindah jam tayang, ada 2 kali jam tayang nih, di hari Rabu pukul 1 siang dan juga di hari Jumat pukul 2 siang. Jadi jangan lewatkan Dialog Kabar Jambi karena kita di sini menghadirkan begitu banyak anak-anak muda yang punya prestasi yang begitu gemilang. Dan memang ketika kita membahas tentang prestasi anak muda di Provinsi Jambi ini begitu beragam. Saya begitu salut karena anak-anak di Provinsi Jambi ini sudah mulai mengembangkan sayapnya bahkan saat ini hingga ke mancanegara seperti itu. Dan ada juga yang punya prestasi di bidang tertentu. Ada yang suka di bidang olahraga, kemudian juga ada yang suka di bidang keagamaan, kemudian juga di bidang ilmiah. Dan yang paling penting adalah sesuai dengan tema kita pada hari ini, jangan takut meraih mimpi. Dan untuk membahas tema kita pada hari ini, saya sudah kehadiran 2 narasumber. Yang satunya cantik banget, yang keduanya ganteng banget ya. Jadi kita akan ngobrol nanti sama abang dan kakak yang ada di sini tentang apa sih dan bagaimana mereka akhirnya bisa mewujudkan mimpinya. Saya akan sapa dulu dari yang cantik nih. Ada namanya Kak Alia Mafaza selaku Qori'ah berprestasi dari Provinsi Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, beda ya ngobrol sama Qori'ah ini ya. Nanti kita bakal ngobrol nih sama Kak Alia ya. Kak Alia aja. Di gimana prosesnya akhirnya tertarik di bidang Qori'ah dan juga akhirnya sekarang menjadi Qori'ah kebanggaan Provinsi Jambi nih dengan prestasinya begitu banyak ya. Tadi langsung ke studio atau dari kegiatan? Langsung, karena kan kuliah juga udah libur, jadi emang nggak ada kegiatan nih. Jadi langsung dari rumah langsung ke studio. Langsung ke sini ya. Jadi nanti kita akan berbincang nih sama Kak Alia dan lain-lain ya dengan prestasinya. Mungkin akan membuat kita dan saya juga penasaran nanti. Kita pengen coba ya Kak Alia membacakan ayat suci Al-Qur'an ya. Tapi nanti ya di segmen-segmen berikutnya. Jadi kalau penasaran jangan pindah channelnya. Nah, selanjutnya nih ada Bang Farel Patra Saifullah selaku atlet taekwondo berprestasi asal Provinsi Jambi. Selamat siang Bang. Siang. Sehat Abang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ini kalau udah melihat Bang, panggilnya apa nih? Farel. Bang Farel ya. Kalau melihat Bang Farel ini, lihat di kalungnya sudah begitu banyak ya. Ini bukti bahwa begitu banyak prestasi di bidang taekwondo ya. Karena Bang Farel ini adalah atlet taekwondo berprestasi asal Provinsi Jambi. Tadi dari mana Bang kalau boleh tahu? Saya dari MES tadi, selesai kegiatan latihan. Sholat, langsung istirahat sebentar, langsung ke sini. Wah, sekarang lagi ada pelatihan ya? Untuk persiapan apa nih? Persiapan PON di Aceh Medan. Wah, luar biasa. Dan nanti kita akan cerita ya gimana sebenarnya proses dan lain-lainnya. Dan untuk saudara atau pemirsa yang ingin bergabung bersama kami dan berbincang nih dengan 2 anak muda kebanggaan Jambi, langsung saja di 0741 66385 atau di 0811 743 3133. Dan kita ke Kak Alia dulu. Kalau kata peribahasa tak kenal maka tak sayang ya Kak ya. Mungkin cerita dulu ya Kak. Kesibukannya boleh deh Kak Alia, kesibukannya apa aja? Kemudian aktivitas kesehariannya apa aja dan akhirnya sampai tertarik di bidang Qori'ah. Oke. Baik, sekarang lagi menjalani proses pendidikan di Universitas Jambi di Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Jadi mengapa saya memiliki ketertarikan di bidang terutama MTQ ini Kak, keagamaan, karena saya termotivasi juga nih Kak dari para kakak-kakak senior atau abang-abang senior nih yang Masya Allah luar biasa dengan mengikuti ajang lomba MTQ ini berhasil meraih impian, salah satunya pergi umroh, bikin rumah, bisa Kak dari perlombaan tersebut ya. Itu juga sih menjadi motivasi saya kenapa mengikuti dan berminat di bidang MTQ ini. Gitu. Luar biasa ya. Jadi banyak di luar sana akhirnya Alia termotivasi juga. Dan Alia sudah pernah dapat hadiah apa aja nih cerita? Alhamdulillah sedikit cerita nih Kak ya. Jadi pada tahun 2021 nih, tahun 2021 Alhamdulillah udah menang nih di tingkat kota awalnya. Itu di Kecamatan Alam Barajo pada saat itu. Iya, Alam Barajo. Alhamdulillah naik lagi di tingkat provinsi pada saat itu di Kuala Tungkal. Alhamdulillah menang lagi Kak. Waktu itu juara 1. Dan lanjut lagi ke tingkat nasional. Alhamdulillah itu di Kalimantan Selatan. Kalsel di Banjarmasin gitu. Alhamdulillah udah sampai tingkat nasional, tapi qadarullah waktu itu cuma bisa sampai di babak semifinal karena pada saat itu lawannya juga lumayan sengit.
Itu ada dari Provinsi Jawa Timur dan tuan rumah sendiri Kalimantan Selatan gitu. Tapi kita sudah begitu bangga loh mendengar prestasi Alia ya. Dengan proses nih tadi, balik lagi ya, ketika ingin meraih mimpi kita nggak bisa langsung berangkat ke nasional seperti itu ya. Ada jenjang atau proses nih dari tingkat yang lebih rendah, naik dan naik. Kita tahan dulu ya Kak Alia ya. Kita ke Bang Farel nih. Nah Bang Farel, tadi kita udah denger nih cerita dari Kak Alia. Kalau Bang Farel sendiri boleh cerita nggak backgroundnya, latar belakangnya dulu mungkin hobi asal sekolah dan akhirnya tertarik nih salah satunya di bidang taekwondo. Sejak kapan gitu? Ya pertama kali saya tuh kenal taekwondo ini di tahun 2013 waktu kelas 3 SMP. Latihan pertama kali ngikut kejuaraan di Korem tahun 2012-nya. Itu alhamdulillah dapat medali perak juara 2. Ditawarkan masuk di provinsi kan, mau gabung nggak? Tapi melalui proses seleksi gitu kan. Alhamdulillah lolos juga, terpilih. Main alhamdulillah berjuang lah kita. Berproses, terakhir saya tanding itu sama kayak mbaknya juga ada di Kalsel. Itu Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional. Oh, oke. Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional. Pemnas kalau mbaknya di Banjarmasin ya. Saya kemarin di Banjarbaru dapat. Oh, Banjarbaru. Ya. Tetanggaan ya. Tetanggaan. Dan waktu itu? Alhamdulillah dapat medali perak saya. Wah, luar biasa. Jadi dengan proses yang sama gitu ya, dengan tahapan yang memang berjenjang tadi, akhirnya Farel dapat salah satu medali perak ya, membanggakan Provinsi Jambi, tepatnya universitas juga berarti waktu itu. Saya di universitas juga. Di mana? Kalau saya kuliah di Universitas Terbuka. Oh, UT ya. Wah, luar biasa ya. Ini harus berbangga diri ya, karena memang gimana caranya dengan kesibukan tetap berkuliah, terus juga tetap harus bisa mendulang begitu banyak prestasi ya. Berarti sudah tertarik sama taekwondo sejak 2013. 2013 berarti kelas 3 SMP kelas waktu 3 itu. SMP. Ya? Wah, kenapa akhirnya tertarik dengan taekwondo? Kan ada tuh, ada pencaksilat, ada wushu, kemudian ada apa ya? Jujutsu apa ya? Jujitsu. Iya, jujitsu dan lain-lain gitu kan banyak. Kenapa akhirnya taekwondo? Ada karate juga gitu loh. Mungkin waktu itu di sekolahan tuh, saya kan dulu sekolahnya di SMP Muhammadiyah. Di situ ada ekskulnya taekwondo. Jadi saya coba-coba ikut. Akhirnya ketagihan sampai sekarang. Tapi ketagihannya menghasilkan ya. Ini mah ketagihan nggak main-main gitu ya. Buktinya aja nih, ada beberapa medalinya nih. Boleh dicerita nggak tuh medali-medalinya? Yang pertama deh, yang perunggu ya? Ini waktu itu perunggu di bulan Maret tahun 2024 kemarin. Ini kejuaraan nasional Kapolri Cup yang kelima. Kapolri Cup? Ya, itu alhamdulillah saya bawa Polda Jambi dapat medali perunggu. Oh sih. Ya. Jadi waktu itu mewakili dari utusan Polda Jambi ya, dan dapat medali perunggu. Kalau yang satunya ini kayaknya yang lebih mengkilap ya. Ini baru minggu lalu ini. Oh, baru minggu lalu. Wah, wajar ya, wajar masih bersinar ya. Ini tanggal 28 kemarin nih. Oh, 28 bulan Juni. Oh, baru banget. Ini tentang apa nih tandingnya? Tanding Piala Kemenpora Ganesha Cup. Oh, di Tangerang. Di Tangerang. Dan akhirnya dapat medali emas. Alhamdulillah dapat medali emas. Wah, luar biasa. Aduh, ini baru ya. Baru. Dan ini baru sebagian kayaknya kalau saya tanya. Nanti kita akan tanya-tanya lagi ya detail beberapa medali yang diperoleh dan bagaimana proses untuk memperoleh medali tersebut. Nah, kita ke Kalia lagi. Kalia tadi kan berminat di bidang Qori'ah dan lain-lain. Dan ini tadi termotivasi juga melihat teman-teman yang akhirnya bisa pergi umroh. Ya, salah satu rekan kita juga ya di TVRI ini ada Yogi ya, juga merupakan Qori dari Provinsi Jambi ya, yang juga mendulang begitu banyak prestasi. Dan kenapa akhirnya memang adalah fashion saya nih gitu. Bagaimana sih sebenarnya ketika kita ingin menetapkan fashion kita gitu? Ini kenapa saya sangat bisa berminat di bidang MTQ ini karena emang dari kecil Kak. Dari kecil udah terbiasa mengikuti ajang per MTQ-an ini, dan emang dari keluarga juga mensupport di bidang MTQ ini. Jadi dari orang tua saya nih dari kecil emang udah tahu nih anak udah ternyata fashionnya di sini, bukan di cabang olahraga seperti Kak Farel atau di cabang-cabang lainnya gitu. Emang dari kecil udah dilatih dari tingkat-tingkat yang kecil-kecil dulu nih Kak, dari kelurahan, terus naik lagi kecamatan. Tapi pada saat itu mungkin karena masih kecil jadi belum bisa naik dan lanjut ke tingkat-tingkat yang tinggi. Jadi bisa melanjut ke tingkat yang tinggi ini sekitar tahun 2018 kalau nggak salah. Pada saat umur umur 16 tahun. Dan pada saat umur 16 tahun udah
bisa nih naik ke tingkat-tingkat yang lebih tinggi, dan alhamdulillah pada saat umur 17 tahun udah bisa berangkat sendiri ke Tanah Suci. Berkah mengikuti ajang MTQ ini. Pada umur 17 itu bersama teman-teman nih, bukan bersama keluarga. Jadi umroh ya, umroh waktu itu. Waduh, luar biasa ya. Siapa sih yang nggak iri ya melihat teman-teman muda berprestasi, kemudian usia yang tadi terbilang 17 tahun nih. Kita mungkin 17 tahun, saya mungkin 17 tahun masih ini ya, mainnya apa gitu. Ini udah larinya ke Tanah Suci, di sana ibadah dan lain ya. Dan itu memang proses kompetisi tingkat mana waktu itu mendapatkan perolehan ke Tanah Suci? Itu juara 1 di Kuala Tungkal pada saat itu, Kak. Tapi karena ada COVID kemarin diundur, nggak jadi tuh pada saat itu. Terus mengikuti lagi tingkat provinsi di Sungai Penuh. Nah, di situ alhamdulillah mendapatkan juara 1 juga, dan baru diberangkatkan umroh. Gitu. Jadi apa ya istilahnya proses ya, tetapi tetap diberikan itu loh janjinya tadi oleh pemerintah gitu ya untuk berangkat nih teman-teman ketika berprestasi ya. Itu salah satu bentuk pemacu juga ya. Iya, benar sekali. Nah, kalau Farel nih, kan kemarin minggu lalu saya juga sempat berdialog sama rekan juga sebenarnya di saya, namanya Diana ya, dan dia sudah sempat pelatihan di Korea waktu itu. Apakah Farel juga sempat ada pelatihan serupa gitu di provinsi tertentu, negara tertentu mungkin? Kalau untuk pelatihan di luar negeri saya belum pernah. Cuman kalau untuk pertandingan di luar negeri, alhamdulillah sudah pernah juga. Oke. Boleh di mana itu? Boleh ceritain nggak ke kita? Pertama kali di tahun 2017 itu saya di negara Kazakhstan. Kazakhstan. Iya. 2017 Kazakhstan. Sudah tuh akhir tahunnya di Malaysia. 2019 di Korea sama Vietnam. 4 negara. Jadi udah ini ya, jalan-jalan apa ya istilahnya, jalan-jalan gratis nih dengan pemerintah ya. Nah, waktu itu di Kazakhstan, kita bedah satu-satu. Kazakhstan tahun berapa? Kazakhstan itu tahun 2017. 2017 berarti masih terbilang muda ya, dengan usia yang minatnya tadi di 2013, 4 tahun ya, 4 tahun setelah bergabung. Waktu itu mewakili Provinsi Jambi atau mewakili apa dan akhirnya bisa terkirim? Di Kazakhstan itu mewakili Indonesia. Oh, Indonesia. Ya, prosesnya boleh cerita nggak? Udah di tim nasional kan kita. Ya waktu itu kan kita tanding di 2016 itu di Surabaya. Saya main di berat 55 kg. Tanding cukup berat juga, lawan-lawannya kita ada Jawa Barat, DKI, Jawa Timur kan, itu termasuk lawan yang berat untuk di taekwondo. Alhamdulillah kita bisa melewati semuanya. Alhamdulillah kita juga dapat medali emas. Terus diliriklah sama tim nasional 2017 awal masuk tim nasional. Di bulan Juninya baru kita berangkat ke Kazakhstan. Wah, gitu. Berarti sekarang jatuhnya sudah jadi anak negara ya, karena dilatih langsung sama tim nasional ya, dan masih sampai saat ini diproses sama tim nasional ya. Sekarang karena mau PON balik ke Platda dulu. Oh, dikembalikan dulu ke provinsi masing-masing. Berarti sekarang masih persiapan PON? Masih. Udah berapa lama nih persiapan PON ya? Persiapannya dari bulan Januari kemarin. Oh, bulan Januari kemarin. Berarti sudah hampir sekitar 7 bulan. 7 bulan. Ya. Dan ini yang akan diselenggarakan PON-nya kapan ya? PON-nya insya Allah berjalan di bulan 9. Bulan 9 tahun ini? Tahun ini. Iya, berarti tinggal terbilang, apa ya istilah, kita senang banget ya si Farel bisa mampir, karena memang kayaknya pelatihan di Platda ini ketat ya, tapi bisa mampir sebentar untuk berbagi cerita dan lain-lain. Karena mungkin di luar sana ini banyak teman-teman yang pengen apa ya, mengikuti taekwondo mungkin, atau olahraga-olahraga lain, atau prestasi lain seperti Kak Alia juga yang istilahnya berbeda dari bidang fisik seperti itu kan. Nah, kalau Kak Alia tadi kan kita mendengar nih Bang Farel atau Kak Farel ini sudah punya beberapa medali, terus tadi juga ada beberapa negara. Kita baru kupas satu ya, Kazakhstan. Tadi masih ada Malaysia, Vietnam, sama Korea gitu. Nah, kalau Kak Alia setelah selain ke Tanah Suci kemarin sempat lomba juga di Kalimantan Selatan, ada lomba di daerah lain nggak? Ini nanti di bulan, insya Allah di bulan 10 nanti akan diadakan lagi MTQ di Kerinci. Oh, Kerinci. Untuk Provinsi Jambi ya? Untuk Provinsi Jambi, di Kerinci nanti. Dan sudah pindah cabang nih, Kak. Nggak di Korea lagi atau di Korea lagi gitu. Udah pindah di cabang 100 hadis nih. Oh, 100 hadis. Ya, hafalan 100 hadis. Beserta sanatnya gitu. Oh, beserta sanatnya. Ya, nanti akan diselenggarakan. Berarti Alia ini sendiri selain tadi Korea, kemudian juga penghafal hadis ya? Terus ada yang lain nggak?
Tartil juga? Iya, alhamdulillah nih Kak, semua cabang itu udah pernah Alia cobain. Termasuk kaligrafi juga? Pernah. Wah, Semuanya udah semua pernah. cabang udah dicicipi ya? Iya, udah pernah Alia cobain waktu itu. Dan yang menariknya nih Kak, Alia ini dapat juara ini alhamdulillah di bidang atau di cabang yang Alia nggak suka. Oh gitu. Iya, itu di cabang lomba Fahmil kalau di MTQ itu seperti cerdas cermat iya, gitu. LCC ya? LCC. Itu sebenarnya cabang lomba yang paling Alia nggak suka. Alia nggak suka dari kecil, Alia nggak suka cabang lomba itu, dan semua cabang Alia suka kecuali cabang itu. Tapi nggak tahu kenapa ya kan, mungkin belum tentu yang kita suka yang kita tidak suka itu hal yang buruk gitu ya. Biasa. Jadi balik lagi ya, terkadang rencana kita sama rencana yang Maha Kuasa itu berbeda seperti itu. Mungkin belum tentu itu yang terbaik untuk kita, tetapi bisa jadi itu yang menjadi sesuatu yang akan memberikan kita berprestasi juga. Nah, kita tahan dulu ya Kak Alia sama Bang Farel ya. Ini menarik ya, dua anak muda Provinsi Jambi yang sudah melalang buana ke tingkat nasional bahkan internasional ya, sampai ke negara-negara lain dengan berkat prestasinya. Pasti penasaran gimana sih caranya Abang dan Kakak ini sendiri menemukan proses untuk meraih mimpinya. Jangan kemana-mana, tetap di Dialog Kabar Jambi. Ya, Anda kembali menyaksikan Dialog Kabar Jambi, dan tadi kita sudah berdengar cerita dari Kak Alia dan juga Bang Farel terkait dengan proses ya. Dua atlet, satu atlet dan satu lagi Korea gitu ya, dengan begitu banyak prestasi yang membanggakan. Tadi kita sudah mendengar Bang Farel juga pergi ke Kazakhstan dan beberapa negara, terus juga Alia sudah sampai ke Tanah Suci dengan prestasinya begitu memukau ya. Dan kita akan lanjutkan lagi. Tadi kita sudah mendengarkan Kak Alia, nah ini Bang Farel lagi. Tadi kan ada beberapa prestasi ya. Tadi udah cerita tentang Kazakhstan. Nah, boleh nggak ceritain proses yang dari Malaysianya juga, terus dari yang Vietnam ya, sama yang Korea. Karena Korea ini kan asal muasal taekwondo ya. Iya, boleh diceritain. Ya, waktu ke Malaysia itu sebenarnya kayak mana ya? Bukan nggak niat pergi. Jadi kita nih lagi ngobrol-ngobrol gini. Ada ketua KONI juga kan, ada pelatih juga. Ditawari, Rel mau pergi tanding nggak ke luar negeri? Oh, kemana itu? Ke Malaysia. Ya udah, ayo. Ya, kayaknya kayak dari seng-seng itu semuanya kan. Oh, berarti awalnya bercanda gitu ya? Bercanda. Mungkin ngapain, uang dari mana kan, tiba-tiba berangkat ini. Karena itu waktu tuh lagi kejuaraan juga Popnas, Pekan Olahraga Pelajar Nasional kan. Mau ikut nggak nih? Minggu depan nih ada tanding di Malaysia nih. Ya udahlah, kita coba-coba juga kan. Alhamdulillah di situ juga dapat medali emas. Wah, luar biasa ya. Jadi ini yang tadi ya menarik ya, yang nggak diimpi-impikan, nggak ada proses gitu ya. Seminggu lagi disuruh berangkat, langsung berangkat waktu itu ya. Dan itu biayanya full juga dari pemerintah ya. Dari pemerintah. Wah, luar biasa ya. Nggak sia-sia sih kalau menurut saya, karena memang medalinya juga emas gitu ya. Nah, yang di Vietnam sama di Korea gimana? Kalau di Vietnam itu sama di Korea saya juga udah ditarik lagi ke tim nasional. Itu prosesnya juga agak sedikit susah. Biasanya kan saya main di berat 58 kg. Saya kira main di berat sama 58. Udah sampai Vietnam, ternyata beratnya kurang. Disuruh naikin ke 63. Wah, beberapa hari tuh beberapa hari. Naikinnya bisa, tapi sampai? Sampai. Bagaimana tuh prosesnya? Pas ditimbang kan, Farel ini kok kamu 58 berat kamu. Kamu kan main 63. Saya nggak tahu waktu itu Kak, mau main 63 kan. Saya tidak tahu. Pelatih saya bilang, saya kira main 58. Ya udah kamu makan dulu. Makan banyak saya tadinya. Tapi di situ saya kalah sama atlet Taiwan. Karena waktu itu juga habis cedera kan. Habis cedera sempat mau ditinggal juga. Cedera di pergelangan tangan. Ini kamu bisa main nggak? Kalau nggak kamu istirahat dulu, berobat. Nggak, saya karena pengen keluar negeri tadi kan, juga mau membanggakan Indonesia, berprestasi di luar negeri. Kamu mau main nggak? Saya kuat, saya bilang. Tahu-taunya dinaikin ke 63. Tapi ini menarik ya, berapa hari waktu itu naikin ya, dengan proses yang ketat kan ya? Ya, cuman 3 hari saya naikin. Wah, 3 hari? Iya. Makan terus. Makan terus ya. 58 ke 63 lumayan loh, 5 kilo dalam 3 hari ya. Ini luar biasa Farel ya. Jadi untuk mencapai target tadi ya, tidak segan-segan gitu ya, untuk mencapai hal tersebut. Dan tadi kalau yang di Korea gimana? Di Korea itu juga saya
pertama kali kan ke Korea diajakin, oh enggak ke Korea tanding ke Korea loh, kan waktu itu masih booming-boomingnya Korea kan. Oke, sampai sekarang masih booming Masih kayaknya sampai sekarang. ya. Terus oke, lanjut. Malah latihan terus, berangkatlah kita ke Korea bermain. Itu untung dikasih tahu, ini kamu main di 58 lagian, diturunin lagi beratnya dari 63 tadi. Cuman dikasih taunya udah jauh-jauh hari juga. Oh, jadi masih ada proses lah ya. Ada proses untuk penurunan lah. Tapi di Korea saya kalah juga sama atlet Filipina. Oh, Filipina. Ya, pertama waktu itu lawan Malaysia. Tapi berhasil ya? Berhasil lawan Malaysia. Terus mau perebutan perunggunya kalah sama atlet Filipina. Oh, berarti kamu jatuhnya juara 4 ya? Secara nggak langsung? Juara 4. Oh, itu udah termasuk tinggi loh, sudah mewakili Indonesia. Kemudian juga posisi yang menurut saya walaupun tidak mendapatkan medali, tapi itu posisi yang tinggi gitu loh. Kamu mewakili Indonesia aja tuh udah prestasi yang luar biasa kayak gitu ya. Ini menarik ya, maksudnya dengan proses yang begitu ketat dan akhirnya kenapa Farel ini bisa konsisten dengan tadi yang tangannya juga cedera dan lain-lain. Nah, nanti kita akan tanya gimana sih sebenarnya mau menumbuhkan nilai-nilai konsisten ya, karena mimpi itu harus dicapai dengan konsistenitas kan. Betul. Salah satunya. Nah, kita ke Kak Alia nih. Kak Alia tadi kan cerita di segmen sebelumnya bahwa yang nggak disuka ternyata pernah juara. Nah, boleh cerita nggak juara apa aja nih Kak? Tadi kan ada Fahmil, terus juga ada Korea ataupun juga Tartil dan lain-lain. Apa aja itu? Boleh diceritain nggak Kak? Nah, ini menarik nih Kak. Jadi kita cerita ya, dari awal Alia ikut nih. Alia ikut itu sekitar dari kelas 4 SD atau kelas 3 SD gitu. Alia mengikuti di cabang lomba Syarhil. Pada waktu itu belum ada ya, waktu itu Alia di lomba Hibzil, jus 30 waktu itu, yang masih kecil. Oke, Alia ikut, terus naik lagi, ditambah lagi, dilatih lagi, itu Alia mengikuti lagi lomba Hibzil 1 jus 1 tapi waktu itu. Jus 1 ya? Iya, Hibzil. Menang tuh Kak, tapi mungkin untuk naik, kembali lagi untuk naik ke atas, umur belum cukup juga, jadi ya masih di situ-situ aja. Terus Alia pindah lagi nih cabang nih, pindah di cabang Syarhil Quran. Oh, suka pindah-pindah? Pindah, iya ternyata pindah-pindah, semua cabang Alia suka. Terus Alia pindah ke cabang Syarhil, alhamdulillah naik sampai tingkat kota waktu itu. Pada saat itu sudah naik ke tingkat kota, qadarullah belum juara juga waktu itu di cabang Fahmil Quran, di cabang Syarhil Quran, maaf. Lah, terus ada nih sahabat Alia nih. Sahabat Alia itu emang pinter orangnya, pintar, terus mungkin dia juga melihat Alia punya potensi nih. Terus dia iseng-iseng nih ajak Alia ikut ke lomba yang Alia nggak suka tadi. Oh, Fahmil tadi. Iya gitu. Terus nggak apa-apa nih, Alia coba aja ikut tim, masuk ke tim kita gitu. Oh, ya udah deh, pasrah aja waktu itu. Dan mulai menghafal, kan kalau di cabang Fahmil ini menguras pikiran gitu ya Kak. Jadi karena banyak materi yang harus dipahami, banyak banget materi. Terus iseng-iseng coba, dan alhamdulillah hasilnya memuaskan. Ya, waktu itu juara 1. Oh, juara 1 ya. Ini terjebak tapi menghasilkan. Iya. Juara 1 pada waktu itu. Terus sahabat Alia tadi juga bilang kayak, ya udah mungkin fashion kamu emang di sini nih, di Fahmil, nggak apa-apa kata gitu kan. Ya udah Alia coba lagi, terus latihan, ketemu sama teman-teman yang luar biasa, ketemu para pelatih yang luar biasa, dokter-dokter. Masya Allah, tabarakallah. Terus semenjak itu Alia mendalami di cabang lomba Fahmil ini. Nggak lagi tuh di cabang lomba Syarhil, Hibzil, Qori'ah tadi, Tartil, semuanya udah Alia tinggalin ya gitu. Alia dalamin yang ini. Dan sampai sekarang Alia udah pindah cabang lagi nih ke hafalan 100 hadis beserta sanad. Karena itu kan perlombaan MTQ ini ada batas usianya nih Kak. Setiap bagian itu beda-beda. Jadi Alia udah pindah cabang lagi ke 100 hadis ini. Dan ini juga menarik, di universitas itu juga ada perlombaan MTQ ini Kak. Jadi itu perlombaan MTQ
mahasiswa nasional seluruh Indonesia. Yang baru diadakan kalau nggak salah tahun kemarin. Tahun kemarin. Iya. Itu alhamdulillah dapatnya di Universitas Jambi. Iya, juara umumnya ya. Iya. Jadi pada waktu itu Alia ikut Hifzil nih, 5 juz. Nah, alhamdulillah Alia mendapatkan juara 3 waktu itu. Juara 3. Berarti Alia juga apa? Hafizah, hafal. Iya, berapa juz sejauh ini? 10 juz. 10 juz, wah luar biasa loh. Hafizah 10 juz ya. Jadi ini apa istilahnya sesuatu prestasi yang membanggakan tidak hanya di dunia tapi hingga akhirat ya. Kabarnya kalau sampai 30 juz sudah bisa memberikan mahkota kepada orang tua ya. Nah, gitu. Jadi katanya 7 ya mahkotanya ya. Boleh nggak minta 1? Jadi ini adalah proses yang begitu panjang gitu ya. Balik lagi kalau kita ingin meraih mimpi tadi salah satunya dan pengen tahu nih minat kita di mana, kita jangan takut untuk mencoba ya. Intinya setiap bidang tadi dimasukin aja gitu ya. Berapa misalnya kayak Bang Farel tadi ada kelas-kelasnya coba aja ya dengan push tadi 3 hari gitu ya. Naik ke 63 tuh udah luar biasa 5 kilo loh gitu ya. Main-main 5 kilo ya gitu dah. Nah, balik lagi Bang Farel, kita ke pembahasan tadi terkait dengan bagaimana sebenarnya menjaga konsistenitas. Karena kan ketika apa ya balik lagi deh, kita kan remaja nih, apalagi Bang Farel sama kalian nih, dengan proses yang begitu panjang, terus juga apa ya, kadang kan mageran, malas latihan dan lain-lain, gimana sih menjaga konsistenitasnya? Nah, kita sebagai anak muda kita harusnya bisa mencari tahu potensi diri kita. Setelah itu kita tidak boleh takut sama kegagalan, karena kegagalan itulah yang akan menemani kita dalam berproses, menemani kita dalam berprestasi. Sama kayak takutnya sepertinya kayak anak gangster sekarang ini kan, itu kan mereka nih tahu nih, oh potensi aku nih tawuran nih, ya udah ikut aja sini taekwondo. Lebih disalurkan ya, secara positif, dikembangkan aja daripada nanti kan banyak kasus-kasus gangster, daripada ada yang terluka segala macam, kasihan diri kita, orang tua. Lebih baik disalurkan. 10 tahun lagi atau 15 tahun lagi kalau dia masih kayak gitu-gitu aja, siapa yang bertanggung jawab atas diri dia? Ya kita sendiri kan. Benar. Jadi ini menarik ya. Tapi balik lagi ya, kalau sudah gabung sama taekwondo atau bela diri lainnya, tapi jangan disalahgunakan ya. Iya. Nanti tambah lagi gangsternya besar ya, nggak boleh gitu. Tapi dengan proses tadi, gimana caranya menyalurkan gitu ya, supaya memang bisa membuat diri kita dapat meraih prestasi dan bakat kita tadi ya. Nah, kalau Alia ini sendiri gimana sih kok bisa konsisten? Karena kan sama nih, Alia sama Farel ini kan sesuatu yang dimulainya dari dini ya, kecil gitu ya. Kecil. Sampai saat ini, kenapa bisa konsisten banget? Yang pertama itu support dari orang tua, keluarga, dan juga mungkin kenapa bisa konsisten karena lingkungan, faktor lingkungan. Karena teman-teman Alia juga semuanya juga masuk ke dalam bidang per-MTQ-an ini. Jadi kalau ditanya kenapa nih Alia konsisten banget nih sama per-MTQ-an ini, jadi jawabannya Alia bisa jawab ini karena faktor lingkungan, faktor keluarga, dan faktor teman-teman semuanya. Jadi Alia tetap mendalami di MTQ ini. Gitu. Wah, luar biasa. Ini menarik ya. Tadi Alia bilang ada faktor pendukung. Ya. Support system terbesar Alia sejauh ini siapa Alia? Orang tua sih. Orang tua. Orang tuanya nonton nih berarti sekarang? Nonton nih. Kira-kira kalau orang tuanya nonton mau ngomong apa nih sama orang tua di rumah? Mana nih? Ini kamera yang ini. Teruntuk orang tua Alia yang di rumah pasti lagi nonton nih. Terima kasih banyak telah menjadi support Alia sampai Alia bisa menjadi orang seperti ini. Dan juga semoga orang tua Alia sehat selalu dan bisa melihat Alia menjadi orang yang sukses di kemudian harinya. Amin. Nih jadi Mama Alia atau Ibu Alia, Umi ya manggilnya atau apa? Mama. Nah Mama Alia atau Bapak Alia yang lagi nonton nih luar biasa, pasti bangga banget ya, karena saya aja nih yang mendengar cerita Alia begitu wah gitu ya, karena balik lagi tadi sudah bisa menghasilkan prestasi begitu luas gitu. Nah kalau Farel nih support sistemnya siapa? Pacar? Enggak. Coba Mama sama pelatih sih. Oh, Mama sama pelatih ya. Jadi gimana sejauh ini dukungan yang diberikan? Luar biasa sih. Kayak seperti kejuaraan Ganesha ini, saya tuh sebenarnya 10 kilo nurunin. Oh, 10 kilo? Nurunin ya. Dari berat badannya sebelumnya? Iya, sebelumnya dari 73 waktu itu. Nurunin ke 63, disupport, didukung sama pelatih.
Oh ini sama kalau sama over orang tua ya. juga. Tadi 58 naik Iya. 63 ini udah 73. Karena kan dari waktu itu dari bulan 11, terakhir tanding bulan 11 sampai ke Januari itu kerja kan, makan terus, makan, lupa latihan. Jadi masuk Januari mulai nurunin lagi. Oh, nurunin lagi. Itu salah satu yang mendorong kamu untuk diet ketat lah jatuhnya Iya, ya. diet ketat. Siap orang tua sama pelatih berarti. Orang tua sama pelatih. Berarti respon orang tua sejauh ini ngelihat kamu begitu banyak nih sampai ke Kazakhstan dan lain-lain gimana? Alhamdulillah senang. Alhamdulillah senang. Walaupun sempat pertama kali khawatir. Khawatir kenapa? Ya namanya waktu itu kan saya kan anak bungsu Kak. Takutnya mungkin orang tuanya ada ikut bela diri, takutnya patah-patah gitu. Takut patah-patah. Ya tapi memang kadang ya ketakutan terbesar orang tua ya. Iya. Tapi kembali lagi nih karena ketika memang orang tua ini kan butuh dijelaskan ya. Kadang kan karena orang tua tidak tahu misalnya hobinya di bidang bela diri gitu ya. Maka di luar sana teman-teman juga harus menjelaskan secara baik nih bahwa seperti apa dan lain-lain Iya. gitu. Nonton nggak mamanya sekarang? Kalau ada mau ngomong apa sama mamanya? Terima kasih kepada Mama telah mendukung selama ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, temanin sampai sukses. Temani sampai sukses. Sama pelatih? Nggak ada Ya, ngomong ya? sama Sabung juga terima kasih. Ayo kita bersama-sama untuk meraih medali emas PON Papua. Meraih medali emas PON di Aceh. Oh, seperti Aceh. Ini karena kemarin PON Papua turun Ya, juga. kemarin di Papua juga. Oh, 2021. dapat medali waktu itu? Alhamdulillah perak. Wah, perak. Udah. Jadi ini memang apa ya istilahnya sudah sangat banyak ya prestasinya ya. Nah, kalau menurut teman-teman seberapa penting deh support system ini membantu teman-teman untuk bangkit baik itu misalnya ketika teman-teman terpuruk, punya kegagalan dan yang dari Alia deh. Sangat penting Kak, bagi Alia itu sangat penting sekali karena mungkin orang yang paham tentang diri kita itu adalah orang yang paling dekat dengan kita, terutama orang tua. Orang tua Alia alhamdulillah sangat mensupport dalam Alia di bidang ini, sampai-sampai Alia dibikin apapun yang Alia butuhkan untuk mengikuti lomba ini semuanya diberikan. Contohnya kayak waktu kalau hafalan kan mau disimak juga gitu ya Kak. Orang tua juga mau gitu. Oh, membantu menyimak, iya. Dan banyak lagi sih Kak. Wah, luar biasa. Jadi sangat-sangat penting ya Sangat untuk penting membantu sekali. kita tumbuh dan berkembang. Nah, kalau Farel sejauh ini seperti apa? Support system yang hadir di lingkungan itu mendukung Farel sejauh ini? Sama kayak Mbak Alia tadi. Support system itu sangat penting karena memang yang mengetahui diri kita sendiri itu kita sendiri. Cuman orang lain kan bisa melihat, oh Farel kamu kurangnya di sini. Kayak di pertandingan taekwondo kan, memang betul kita di lapangan tuh satu lawan orang, lawan kita kan. Cuman di belakang kan berarti, oh itu lawan kamu kurangnya di sana, lawan kamu kurangnya di sana. Jadi dia bisa membaca kekurangan orang juga pelatih itu. Baik, berarti istilahnya kembali lagi kita tetap juga harus terbuka ya dengan apapun yang disampaikan oleh orang-orang di lingkungan, baik itu yang membangun, terus ya kalau misalnya ada responsif yang negatif mungkin semampu kita singkirin aja lah ya. Kita cut Nanti, aja. iya kita cut aja ya. Kalau anak sekarang bilang ya udah cut aja, gitu, cut off ya. Nah kita akan lanjut lagi ya Alia dan juga Farel, tapi kita akan tahan terlebih dahulu. Saya jeda, kami masih kembali tetap di Dialog Kabar Jambi. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Kabar Jambi, dan tadi kita sudah mendengar bagaimana memang proses ya ketika memang kita ingin meraih mimpi kita harus bisa konsisten dan juga harus mengenal tadi salah satu yang seperti disampaikan oleh Farel, ketika kita mengetahui nih bakat kita mungkin di bidang bela diri ya ada, lanjutin aja gitu ya, jangan sampai takut untuk mencoba. Dan kita penasaran ya, Alia ini kan Kak Alia ini adalah prestasinya adalah Korea gitu ya, terus bisa MTQ dan lain-lain, kita boleh coba nggak? Boleh ya. Boleh ya, kita boleh coba. Kita akan dengarkan Kak Alia untuk melantunkan ayat suci Al-Quran. Mau surah apa dan ayat berapa Kak? Kayaknya nih surah Al-Baqarah ayat 1 aja. Oke, surah Al-Baqarah ayat 1. Boleh Kak? Silakan Kak. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif Lam
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Allah banget membaca Quran. Wah, luar biasa. Aduh, merinding ya. Jadi adem ya hari Jumat ini dengan Mbak Alia tadi belajarkan ayat suci Al-Quran, Al-Baqarah lebih tepatnya, dan kita akhirnya merasa tenang nih. Jadi memang kembali lagi, terkadang memang fase di mana kita harus membutuhkan apa istilahnya penenangan diri, kemudian juga di tengah kesibukan dan yang lain, apapun yang harus dilakukan juga harus mendekatkan diri dengan Maha Kuasa ya. Nah, ini kita membahas tentang proses ya. Kalau kita membahas tentang proses tadi, salah satunya bagaimana proses tersebut yang akhirnya membentuk diri kita. Pernah nggak teman-teman di sini punya pengalaman yang menuntut teman-teman untuk bangkit gitu loh? Pengalaman yang mungkin dikategorikan sebagai kegagalan, tapi akhirnya teman-teman berjuang nih untuk mewujudkannya. Dari Kak Alia deh. Alia sedikit cerita lagi nih Kak. Alia waktu itu pernah juara yang di Tungkal. Itu qadarullah waktu itu kan COVID. Jadi nggak diberakatin umroh tuh Kak. Jadi waktu itu sedih, yang pertama sedih, kecewa. Terus semangat lagi, bangkit lagi, Alia bangkit lagi dan mengikuti lagi ajang perlombaan MTQ selanjutnya. Nah, waktu itu Alia dan teman-teman Alia ini kurang di sini, maksudnya kurang dari segi pemikiran, segi wawasan, dan sempat mau di training center lagi nih Kak, diseleksi waktu itu. Nah, dan pada waktu itu Alia dan teman-teman itu diseleksi bersama tim dari kafilah Sarolangun kalau nggak salah waktu itu. Nah, di situ pelatih dan beserta pendamping Alia tuh bilang di sini kalian keluarkan semua kemampuan kalian, jangan pikir terlalu jauh katanya gitu Kak, karena itu bisa mengganggu konsentrasi. Jadi pada waktu itu Alia dan teman-teman itu udah pesimis tuh Kak, pesimis karena lawan kita ini cukup berat, bukan cukup, emang sangat-sangat berat gitu Kak. Karena di situ juga ada Hafizah yang 30 juz, orang-orang yang hebat juga di tim itu. Jadi pada waktu itu Alia bersama tim diseleksi di Hotel Ratu. Itu bersama satu pelatih yang memang benar-benar sangat luar biasa. Itu Dr. Miftah. Dan pada waktu itu Alia dan teman-teman bisa dibilang tidak sesuai harapan, nih Kak. Tidak sesuai harapan, kurang dalam menggapai semua wawasan yang ada di Fahmil itu. Nah, pada waktu itu qadarullah kami dibilang nggak lolos nih ke tingkat nasionalnya. Tidak boleh dilanjutkan. Ya, tidak boleh dilanjutkan. Nah, tapi pada saat itu karena COVID juga nih Kak, karena COVID, jadi peserta yang mau tampil di nasional itu umurnya lewat nih, umurnya lewat karena MTQ pada saat itu ditunda karena COVID itu. Jadi di tes kembali, diseleksi kembali, dan alhamdulillah Alia dan teman-teman bisa lolos ke nasional itu pada waktu itu. Jadi istilahnya memang kalau rezeki ya, intinya nggak akan kemana-mana. Tadi sempat tertunda karena memang batas kemampuan dan lain-lain, karena kan ada proses ya tadi ya. Proses. Tapi ketika kita yakin dan mencoba terus, dan ketika MTQ-nya tadi diundur lagi, teman-teman akhirnya masuk qualified ya, ada waktu untuk belajar. Berarti memanfaatkan spare waktu ya, seperti itu. Nah, Bang Farel, saya pengen coba sebenarnya Bang Farel, cuman nggak sempat ya.
Ya, jadi Bang Farel nih, kalau Bang Farel sendiri tadi proses ada nggak ketika pengalaman gagal dan terus akhirnya Bang Farel berhasil bangkit dan mewujudkan mimpi? Tadi salah satu kan cedera juga. Apakah ada pengalaman-pengalaman lainnya nggak, Bang? Ya, kegagalan saya waktu itu di Kazakhstan itu karena waktu pertama kali keluar negeri tanding kan, itu saya sempat nangis. Oh, kayak gini, nian tanding luar negeri susah, gimana caranya biar aku menang itu. Terus sama yang kedua di kejuaraan nasional di Palu 2016 itu kesalahan saya memang karena waktu itu pelatih nyuruh saya main di berat 55 kg. Saya nggak mau, saya maunya di berat 51 kilo. Karena kesalahan itu tadi saya gagal dapat medali emas. Saya cuma bisa dapat di medali perunggu. Itu di akhir 2016 kalau nggak salah. Nah, terus di awal 2017-nya saya coba lagi main di 55. Alhamdulillah medali emas. Ya. Waktu itu gimana? Maksudnya ketika gagal, apa yang dilakukan untuk bisa bangkit? Kita bangkit, ya kita terus berlatih, dengarin instruksi kita pelatih. Karena kan pelatih itu yang tahu semuanya tentang kita, tentang kelemahan-kelemahan lawan. Kesalahan saya tadi itu nggak mau dengar kata pelatih tadi. Saya merasa, wah ini gagal nih gara-gara saya nih. Ada emosional tersendiri ya, keinginan untuk apa istilahnya. Udah deh, tahu deh apa yang dibutuhkan seperti itu. Berarti lebih mendengarkan lagi waktu itu ya. Nah, kalau nih teman-teman ya di luar sana kan apa ya istilahnya, mimpi itu kan tidak hanya sesuatu yang bisa dicapai dengan mudah gitu. Ada proses panjang gitu. Ketika teman-teman berdiri di saat ini kan ada hal-hal yang sudah dilewati saat itu ya. Nah, gimana teman-teman menikmati prosesnya? Kadang ada nggak sih omongan yang keluar kayak, kamu ini nggak capek ya gitu loh, banyak banget kegiatan dan kerjaan dan yang lain. Nah, gimana cara manajemen waktunya dari Alia? Kalau dari Alia sih kita jangan lihat ke bawah gitu Kak. Kita jangan lihat ke atas, maaf. Jangan lihat ke atas, kita lihat terus ke bawah, bersyukur Alia bersyukur udah bisa di posisi sekarang ini. Walaupun teman-teman Alia juga pada bilang nih, Alia ini sibuk banget ya, gitu. Kok bisa nggak capek apa gitu kan Kak? Jadi mungkin kunci utamanya yang pertama ialah bersyukur. Mungkin banyak orang di luar sana yang mau di posisi kita sekarang tapi nggak bisa. Nah, dan kita sekarang udah mendapatkan posisi yang enak nih, walaupun ada capeknya, ada omongan-omongan negatif dari orang atau apapun itu. Ya udah Alia singkirkan aja deh omong-omongan kayak gitu dan lebih bersyukur lagi. Wah, jadi harus lebih bersyukur ya. Salah satu yang digarisbawahi Alia adalah ketika kita bersyukur tadi nikmatnya ditambah terus gitu ya. Dan kalau misal orang melihat kita mungkin capek ya, tapi kalau udah cinta kayaknya lancar ya. Lancar ya. Nah, kalau Farel gimana nih? Akhirnya bisa istilahnya ya tadi manajemen waktunya dan prosesnya seperti apa? Ya kalau tentu orang banyak bilang, ngapain sih taekwondo terus, kapan nih kita mau nongkrong, masa sih taekwondo terus gitu. Ya kita jangan pernah dengar kata orang itu. Apa yang telah kita mulai itu yang harus kita perjuangkan, kita akhirkan semuanya. Yang ini saya sudah di taekwondo, terus kok saya pindah-pindah sini, kok tinggal memanfaatkan, nggak memaksimalkan itu, nanti kan kasihan nggak ada hasil juga. Jadi apa yang sudah kita mulai, kita harus memaksimalkan semuanya itu. Baik, berarti harus berani untuk memulai dan juga harus bertanggung jawab ya dengan apa yang kita mulai gitu. Kalau pindah-pindah nggak konsisten, akhirnya juga nggak terwujud seperti itu ya apa yang diingin dan dicapai gitu. Nah, kalau teman-teman nih di Alia dulu deh melihat gitu loh anak-anak muda Indonesia terkhususnya di Provinsi Jambi saat ini, bagaimana sebenarnya anak-anak muda Indonesia dan Provinsi Jambi ini sendiri untuk mulai berani deh mewujudkan mimpi dan yang lain? Mungkin Alia lihat nih Kak, banyak sekali potensi-potensi anak muda, khususnya di Jambi ini. Banyak sekali potensi yang ada di diri mereka. Namun mungkin mereka segan atau enggan untuk mengeluarkan potensi itu. Karena mungkin faktor pertama malu, yang kedua demam panggung gitu Kak kalau di per-MTQ-an. Jadi mungkin untuk anak-anak muda di luar sana khususnya yang minat di bidang per-MTQ-an ini, keluarkan saja bakatnya, mengikuti MTQ dari bawah, dicoba, dan terus dicoba sampai nanti akan menemukan jati dirinya.
gitu, jati dirinya di mana, dan semoga bisa terus berkembang dan mengikuti perlombaan di tingkat-tingkat yang tinggi gitu. Intinya harus coba dulu Harus ya. coba Kalaupun dulu. cuman ada, aduh saya ingin nih, tapi nggak mau ngambil kesempatan ya. Nanti kesempatannya udah hilang baru menyesal ya. Karena menyesal memang di belakang. Kalau di awal pendahuluan ya. Ya. Kalau Farel ya sendiri, ada gimana prosesnya sendiri ngelihat teman-teman di luar sana dan bagaimana sebenarnya yang harus dilakukan? Ya, sama kayak Mbak Alia tadi, kita nih semuanya berpotensi, cuman tergantung pada diri kita. Ya, untuk anak-anak teman-teman di Jambi, jangan kita takut pada kayak demam panggung segala macam itu. Ayolah kita bersama-sama untuk mengembangkan provinsi kita Jambi ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi ya, kalau nggak ada kita yang mau mencoba untuk memulai. Iya. Nah, kalau Farel sendiri nih, ada tips and trick nggak sih untuk mengenal bakat dan minat Farel sejauh ini dan terus konsisten akhirnya? Apa ya? Ya kita terus aja kayak sama kayak Mbak nih, Mbak lihat pergaulan aja. Kita lihat pergaulan kita di mana. Itu kan nanti keluar tuh potensi kita di mana. Mungkin kayak Mbak Alia, dia Korea, dia bergaul sama orang Korea. Oh, ini kayaknya cocok nih sama saya nih. Nah, mencari circle ya tadi ya. Sama kayak saya misalnya kalau bergabung sama Korea, wah ini kayaknya nggak bisa saya nih. Kalau Mbak Alia dimasukin ke taekwondo, wah apa ini saya sih? Ya, mencari circle yang baik itu. Oh, baik, berarti mencari memang lingkungan yang bisa memiliki nilai dan frekuensi yang sama ya, itu salah satu yang ditekankan. Ada lagi nggak Farel? Udah cukup sih. Oh itu ya, yang paling penting ya. Kalau Kak Alia nih, ada nggak? Mungkin ya faktor lingkungan tadi, emang faktor lingkungan itu emang besar nih Kak pengaruhnya. Kalau emang teman kita sukanya ini, ya pasti kita akan ngikut. Kalau teman kita suka taekwondo, ya taekwondo. Kalau teman kita suka ajang lomba seperti MTQ, ya sama. Jadi kita juga ngikut gitu. Baik, berarti istilahnya memang lingkungan mau tidak mau memang membentuk ya. Nah, jadi sebenarnya ketika kita memilih lingkungan, saat ini kan lingkungannya udah mulai apa ya istilahnya, beragam gitu ya, pola dan lain-lain. Agar tidak terjebak dan terjerumus deh, kirain oh ini lingkungan yang tepat, ternyata tidak. Itu seperti apa kalau Farel? Dimulai dari keluarga sih. Ya kalau kita bukan menilai keluarga buruk ya, ya juga kitanya sendiri. Kita nih mau ngapa sih hidup ini? Masa kita terus mau menyusahkan orang tua gitu, harus mindsetnya gitu. Kita ini harus berkembang lah dari SD, SMP, SMA, kuliah itu sudah sama keluarga. Masa tamat kuliah kita masih mau membebani keluarga, kita harus merubah mindset gitu. Aku harus baik gitu. Baik, berarti afirmasi positif ya. Harus baik, harus bisa gitu ya. Terus setiap jenjang tadi harus ada perubahan berarti ya. SMP seperti apa, SMA seperti apa, dan kuliah seperti apa, dan masuk ke dunia nyatanya seperti apa gitu ya. Nah, kalau Alia gimana? Kalau dari Alia mungkin karena kita mungkin dari mencari jati diri itu dari sekitar umur SMP kali ini Kak ya. Jadi kita tuh udah bisa berpikir dan bisa mempilah-pilih gitu, apa mana yang baik dan mana yang buruk, teman yang baik mana teman yang buruk gitu. Jadi ya kalau misal teman kita ngajak ke keburukan gitu, tinggalkan saja, tidak apa-apa. Berarti cut off ya, balik lagi cut off ya gitu ya. Jadi kita yang harus bisa nih, kalau kata Kalia ya, memilih mana yang memang benar-benar cocok dan sesuai untuk kita berkembang secara positif. Dan kalau memang toxic relationship ya kalau sekarang ya, perhubungan yang istilahnya membuat kita tidak berkembang, ya udah dipotong aja, ya udah tinggalkan gitu ya. Menarik ya, kita akan tahan lagi ya. Bang Farel dan juga Kak Alia, usai jeda kami akan kembali terkait dengan jangan takut untuk meraih mimpi. Tetap di Dialog Kabar Jambi. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Kabar Jambi. Dan tidak terasa nih, perbincangan kita yang begitu seru tadi ya, dari anak-anak muda Provinsi Jambi nih, ada Farel dan juga Alia yang menginspirasi dengan background mimpinya masing-masing. Dan kita akan mendengarkan nih statement terakhir atau closing penutup dari dua teman kita pada hari ini. Apa yang ingin disampaikan? Kita akan mulai dari Alia. Mungkin ada yang ingin disampaikan pada teman-teman yang ada di rumah, silakan. Baik. Untuk teman-teman yang di luar, jangan takut untuk meraih mimpi, karena mimpi itu
sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah, dan juga jangan takut untuk mengeksplor lagi mimpinya gitu. Jadi ada nih satu kalimat untuk teman-teman semua di rumah, jangan pantang menyerah, selalu bersemangat, dan jangan takut untuk mencoba. Wah, luar biasa. Balik lagi ya, jangan takut untuk mencoba. Gaskan aja ya kalau anak muda sekarang ya. Terima kasih ya Kak Alia ya. Bang Farel, boleh ada yang ingin disampaikan mungkin sama rekan-rekan atlet yang ada di rumah ataupun juga teman-teman yang mulai tertarik sama bidang bela diri? Ya, untuk masyarakat khususnya anak-anak muda di Provinsi Jambi, ayo terus gali potensi diri, jangan takut pada kegagalan, raihlah prestasi sesuai apa yang diinginkan. Mari memulai apa yang telah diinginkan dan akhiri apa yang telah kita mulai. Wah, luar biasa. Jadi balik lagi seperti tadi ya, harus bertanggung jawab dan harus berani memulai dan mencoba ya. Terima kasih sekali lagi Bang Farel, kemudian juga Kak Alia yang sudah hadir pada hari ini dengan background prestasi yang luar biasa yang menginspirasi teman-teman di luar sana dan juga saya pribadi pada hari ini. Karena memang kembali lagi dengan tema kita pada hari ini, jangan takut untuk meraih mimpi. Karena memang balik lagi kalau kita mau untuk mimpi kita terwujud, harus berani berproses, harus berani memulai dan harus berani mencoba. Karena kalau kita tidak mencoba, kita nggak akan tahu apa yang akan menjadi hasil di muaranya. Saya Azhar Akbar, wakil kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.